Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Hari ini kita belajar keragaman makhluk hidup di lingkunganku. Tema 3, subtema 2, pembelajaran 6. Sebelum belajar dimulai, mari kita awali belajar hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap? Mari belajar. Sebelumnya, kita telah belajar bagaimana langkah-langkah sebelum dan sesudah melakukan wawancara dengan baik. Setelah melakukan wawancara kepada narasumber yang kita wawancarai, maka langkah selanjutnya yaitu menulis laporan wawancara. Kamu akan belajar tentang cara menulis laporan berdasarkan hasil wawancara. Format menulis laporan hasil wawancara. 1. Latar belakang. Latar belakang itu berisikan menuliskan alasan melakukan wawancara. Jadi, mengapa kalian melakukan wawancara? Itu adalah isi latar belakang. Contohnya, kami siswa kelas 4 mendapat tugas untuk melakukan wawancara tentang tumbuhan dan hewan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal kami. Itu isi latar belakang contohnya. Kemudian yang kedua adalah maksud dan tujuan. Jadi, menuliskan maksud dan tujuan dilakukan wawancara. Contohnya, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menggali informasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman kami tentang berbagai hewan dan tumbuhan di sekitar tempat tinggal kami, yang meliputi karakteristik tumbuhan dan hewan dan kaitannya dengan tempat hidupnya, serta hak dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Itu contoh isi maksud dan tujuan. Kemudian yang ketiga, topik wawancara. Menuliskan topik wawancara. Contohnya, contoh topik wawancara yaitu tumbuhan dan hewan di sekitarku. Kemudian yang keempat, waktu dan tempat kegiatan. Berisikan menuliskan waktu dan tempat wawancara. Contohnya, wawancara ini dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 19 November 2020. Waktu pukul 8 sampai 9. Tempatnya di Kampung Mekarjaya. Itu adalah contoh waktu dan tempat kegiatan. Kemudian, langkah yang kelima yaitu laporan hasil wawancara. Berisikan menuliskan narasumber, pewawancara, dan hasil wawancara. Contohnya, narasumbernya siapa? Narasumbernya Bapak Kurniawan. Pewawancaranya siapa? Namanya Lani. Hasil wawancara. Pada hari Sabtu
Sabtu, 19 November 2020, pukul 8 sampai 9. Saya melakukan wawancara kepada Bapak Kurniawan tentang tumbuhan di sekitar tempat tinggalku. Itu contoh menuliskan nama narasumber, nama pewawancara, dan hasil wawancara. Kemudian yang keenam yaitu kesimpulan. Menuliskan kesimpulan dari wawancara tentang contohnya tentang tumbuhan dan hewan. Itu adalah format menulis hasil laporan wawancara. Dan ini adalah kerangka laporan hasil wawancara yang tadi kita belajar tentang formatnya. Sekarang tentang kerangkanya. Di paling atas itu laporan hasil wawancara. Ditulis latar belakang, ada maksud dan tujuan, kemudian topik wawancara, waktu dan tempat wawancara. Kemudian yang kelima, laporan hasil wawancara berisikan narasumber, pewawancara, dan hasil wawancara. Dan yang keenam, berisikan tentang kesimpulan. Ini adalah kerangka laporan hasil wawancara. Materi selanjutnya yaitu upaya melestarikan lingkungan. Menjaga lingkungan merupakan salah satu perbuatan yang sangat penting dilakukan individu manusia. Menjaga dan melestarikan lingkungan memiliki banyak manfaat. Salah satu manfaat terbesarnya adalah terjaminnya kelanjutan hidup manusia. Sebagai warga negara, kita mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi lingkungan di sekitar kita. Kemudian, sikap seperti apa supaya kita dapat melakukan atau melestarikan lingkungan? Nah, sikap dan cara yang dapat kita lakukan untuk melestarikan lingkungan diantaranya: 1. Tidak membuang sampah sembarangan. 2. Tidak menggunakan pestisida secara berlebihan. 3. Tidak melakukan illegal logging atau penebangan hutan atau penebangan pohon secara liar. Kemudian 4. Melakukan penebangan pohon dengan sistem tebang pilih. 5. Melakukan reboisasi hutan. 6. Menggunakan kendaraan transportasi yang ramah lingkungan. 7. Mengembangkan cagar alam. Yang 8. Tidak merusak ekosistem alam. 9. Tidak boros dalam menggunakan energi. Dan yang ke-10, mengurangi bahkan meniadakan plastik sekali pakai. Itu adalah sikap dan cara bagaimana untuk melestarikan lingkungan. Nah, sekarang saatnya untuk berdiskusi. Hidup sehat dapat dilakukan dengan cara menjaga lingkungan agar tetap bersih dan nyaman. Salah satu kewajiban kita adalah menjaga dan membersihkan lingkungan sekitar kita. Diskusikan dengan orang tuamu untuk menentukan 5 cara membersihkan dan menjaga lingkungan rumahmu agar tetap bersih. Jadi, kalian berdiskusi dengan orang tua kalian tentang 5 cara untuk
membersihkan dan menjaga lingkungan rumahmu agar tetap bersih. Itu adalah untuk tugas hari ini. Setelah kalian selesai melakukan diskusi dan kemudian menulis jawabannya, jangan lupa foto hasilnya kemudian kirim ke guru kalian. Hari ini tugasnya cuma ada satu ya. Tetap semangat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.